Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Point Tutorial. Di kesempatan video kali ini, admin ingin memberikan tutorial bagaimana cara menyelesaikan atau mensimulasikan contoh soal uji kompetensi keahlian SMK, khususnya Prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Baiklah, langsung saja. Nah, ini sudah ada contoh topologi yang akan dibangun pada soal uji kompetensi kejuruan. Namun di video kali ini admin tidak ingin tidak memberikan tutorial langsung ke bagian mikrotiknya, tetapi di video kali ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai masalah simulasi di bagian Cisco Packet Tracer-nya untuk menyelesaikan soal UKK paket 1. Nah, di sini sudah ada contoh dari topologi yang akan dibuat menggunakan Cisco Packet Tracer ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Kita nyalakan atau kita klik Cisco Packet Tracer-nya. Nah, seperti ini adalah tampilan jendela layar kerja Cisco Packet Tracer. Kita cari bahan-bahannya atau device-nya. Routernya kita menggunakan PT router. Kemudian kita butuh satu buah switch dengan tipe 2960/24TT. Kemudian kita butuh 3 buah PC atau komputer, 1 buah laptop, ditambah lagi access point. Nah, seperti ini. Nah, jika device ini sudah dipilih, maka selanjutnya adalah pemasangan kabel. Kita klik bagian kabel ini atau tanda orange pada pilihan di bawah ini. Di sini banyak pilihan jenis kabel, mulai dari yang otomatis sampai yang dengan USB. Nah, untuk topologi kali ini, kabel yang dipakai kita bisa menggunakan langsung strike, tetapi pada kesempatan ini saya akan coba menggunakan yang otomatis kabel. Kita klik di PC 0, kita arahkan ke router ini, kemudian kita pilih yang pas Ethernet 0/2. Selanjutnya pilih lagi, kita arahkan PC 1 ke Ethernet 0/3. Kemudian berikutnya juga hal yang sama, kita arahkan ke Ethernet 0/4. Berikutnya kita akan melakukan pemasangan kabel dari switch ke router. Sebelum dipasang kabelnya, kita butuh tambahan port untuk gigs 6 dan juga gigs 7. Bagaimana langkahnya? Kita klik 2 kali di bagian router, kemudian geser ke sebelah kanan, dimatikan terlebih dahulu bagian power. Kemudian kita akan cari modul PT router NM1CG. Kita klik. Nah, di sini sudah tertera penjelasannya. Kemudian kita tarik. Kita butuh 2 buah. Kalau sudah, kita hidupkan kembali bagian powernya. Lalu di close.
Langkah berikutnya kita lakukan pemasangan kabel dari switch ke arah yang menuju ke router. Kita arahkan ke gigabit Ethernet 6/0. Dilanjutkan dari access point ke router, kemudian diarahkan ke gigabit Ethernet 7/0. Langkah berikutnya, kita akan melakukan konfigurasi yang ada pada switch terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita klik switch, kemudian pilih CLI. Di sini kita enter, kemudian kita inputkan perintah untuk menghidupkan, yaitu enable. Kemudian config terminal. Nah, terlebih dahulu kita akan buat VLAN 1 atau VLAN 10 dengan nama siswa dan juga VLAN 20 dengan nama guru. Kita langsung inputkan VLAN 10, name-nya siswa, kemudian VLAN 20, name guru. Selanjutnya kita exit. Sudah selesai pembuatan VLAN. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan inisialisasi pada port 0/2. Oke. INT atau interface FA 0/2. Sini interface FA 0 atau pas Ethernet 0/2. Berikutnya kita akan berikan akses dengan cara switch port mode akses. Kita akan mengarahkan aksesnya ke VLAN 10. Switch port akses VLAN 10. Exit. Nah, begitupun juga dengan inisialisasi pada FA 0/3. Langkahnya hampir sama. INT FA 0/3. Switch port mode akses. Akses VLAN 10. Kemudian kita exit. FA 0/2 udah, kemudian FA 0/3 juga sudah. Langkah berikutnya adalah inisialisasi di bagian FA 0/4. INT FA 0/4. Nah, FA 0/4 ini akan mengarah ke VLAN 20 atau akses untuk guru. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Kemudian exit. Oke. 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, tinggal konfigurasi atau inisialisasi yang mengarah ke
port 1 yang lari ke bagian router. INT FA0/1. Kita akan arahkan menggunakan mode trunk. Switch port, mode trunk. Switch port, ini akan melewati pilan 10 sampai pilan 20. Switch port, trunk, allow, pilan 10 sampai 20. Ada yang salah di bagian penulisan? Oke, kurang. Langkah berikutnya kita exit. Nah, seperti ini kita sudah selesai melakukan konfigurasi di bagian switch. Setelah selesai melakukan konfigurasi di bagian switch, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi di bagian router. Oke. Konfigurasi bagian router, kita klik bagian router seperti ini, pilih CLI. Nah, di sini kita tuliskan perintah no. Kemudian untuk menghidupkan kita inputkan perintah enable. Config terminal. Di sini boleh menggunakan config terminal atau configure terminal, itu sama saja. Lanjut, kita akan inisialisasi di port gigs 6/0. INT gigs 6/0. Kemudian no sh. Enter 2 kali. Kita tambahkan IP address. .192.168.1.1. Nah, IP di sini disesuaikan dengan contoh paket soal. Jadi kalau misalkan ada paket soal dengan IP yang sudah ditentukan, maka kita harus menyesuaikan dengan IP yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. X. Selanjutnya yaitu kita akan menginisialisasi lagi interface giga 6/0.10 int gigs 6/0.10 0.10. Kemudian kita tambahkan konfigurasi encapsulation dot 1 key
10 karena kita akan mengkonfigurasi di bagian IP-nya yang 10 atau ke VLAN yang 10. Kita inputkan encapsulation .1key 10. Kemudian tambahkan IP address 192.168. Saya berikan contoh 40.1. Subnet masknya 255.0. Kemudian X. Nah, interface 0.10 sudah, tinggal interface gigs 0/20. Jadi langkahnya hampir sama. Gigs 6/0.20. Kemudian encapsulation .1key 20. Tambahkan IP address 192.168. Saya berikan contoh yang 20 ini 60.1. Subnet masknya 255.255.0. Lanjut ke inisialisasi yang mengarah ke jalur access point. Tadi kita sudah memberikan kabel dengan jalur gigs 7/0. Jadi kita inisialisasi lagi gigs 7/0. Kemudian perintah berikutnya adalah no sh. Kita tambahkan IP address 192.168.20.1. Subnet masknya 0. Kemudian X. Nah, setelah konfigurasi ini selesai, maka selanjutnya adalah kita akan melakukan panggilan dengan perintah IP DHCP pool. Kemana? Ke siswa dan guru. Jadi perintahnya IP DHCP pool siswa. Kemudian untuk default routernya mengarah ke 192.168 untuk siswa, 40.1. Untuk networknya 192.168.40.0. Subnet masknya 255. Seperti ini. Kemudian X. Nah, siswa sudah selesai, lanjut ke IP DHCP full untuk guru.
kemudian default strip router 192.168.40.1 60.1 sorry. Di sini IP-nya 60.1. Networknya 192.168.60.0. Subnet mask dimasukkan seperti biasa. Kemudian exit. Konfigurasi berikutnya yaitu kita akan melakukan panggilan ke jalur yang mengarah ke kabel gigs 7/0. Jadi kita inputkan lagi IP DHCP full gigs 7/0. Selanjutnya default strip router kita masukkan IP-nya 20.1 192.168.20.1. Kemudian network 192.168.255.255.0. Exit. Nah, ketika sudah begini, kita bisa close terlebih dahulu. Nah, di sini apakah sudah, kalau melihat dari kabelnya ini sudah hijau semua, tandanya sudah bisa untuk melakukan koneksi. Kita coba klik di bagian PC 0 ini, lalu kita masuk ke desktop, kita pilih IP konfigurasi, kemudian kita pilih yang DHCP. Nah, ini sudah mendapatkan alamat IP dengan IP address 192.168.40.2. Kemudian ke PC berikutnya. Ini juga sudah mendapatkan dengan 192.168.40.3. Kemudian PC yang kedua. (60.2) sudah benar. Nah, lanjut konfigurasi berikutnya adalah kita akan mengkonfigurasi di bagian access point ini. Kita klik bagian access point, kemudian masuk ke config. Di sini kita pilih port 1. Nah, untuk SSID di sini saya contohkan sesuai dengan contoh soal. Misal UKK underscore nomor underscore absen. Kemudian untuk passwordnya saya contohkan seperti ini. Kita close. Tinggal kita mengkonfigurasi agar si laptop ini bisa mendapatkan sinyal access point. Bagaimana caranya? Kita klik bagian laptop ini. Kemudian kita turunkan ke bawah.
Setelah itu, matikan di bagian power terlebih dahulu. Lalu ini kita cabut, diganti menggunakan antena wireless ini. Kita pasangkan di sini, lalu kita hidupkan kembali. Setelah dihidupkan, kita akan coba masuk ke access point yang ada di sini. Klik bagian sini, kemudian masuk ke desktop. Di sini kita pilih PC wireless. Kemudian connect. Kita pilih, nah di sini sudah ada, sudah terbaca UKK underscore nomor absen. Kita pilih connect, lalu kita masukkan passwordnya sama seperti tadi. Sampai 9 seperti ini. Lalu kita pilih connect. Nah, di sini sudah terbaca. Nah, seperti ini. Dia ada sinyal yang terpancar dari access point ke laptop. Langkah terakhir yaitu adalah melakukan uji koneksi berikutnya, yaitu dengan cara kita pilih simulasi di sini. Kita coba mengirim paket data dari PC 1 ke PC 2 dan sebaliknya, atau PC 0 ke PC 1. Nah, hasilnya successful. Kemudian kita kirim sebaliknya dari PC 1 ke PC 0. Sudah successful. Kita coba kirim lagi dari laptop ke router. Successful. Kemudian dari laptop ke... Nah, kenapa ini violet? Karena dia sudah dibatasi oleh manajemen switch. Oke, nah tandanya ini sudah benar. Nah, jadi antara laptop ini 0 dengan 1, kalau dilihat dari IP-nya ini 4.2, sementara ini adalah 6.2. Oke, dengan demikian konfigurasi pada paket tracer kali ini membahas tentang soal uji kompetensi kejuruan sudah selesai. Demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.